sama Mas Anies kan dapatkan stigma Bapak Politik identitas. Siapa? Artinya untuk Siapa yang bilang? TVRI. oh enggak dong. Siapa Ini yang kan bilang? ada beberapa Dulu aku artikel bilang. yang juga sudah masyarakat Enggak, juga. yang mana? Yang dulu. Ya makanya saya tanya. Ini Enggak. hati-hati loh, orang publik nih. Iya tahu bang. Artinya untuk bisa melepaskan stigma itu. Enggak, saya nggak mau jawab. Saya mau bilang dulu. Kenapa saya nggak mau jawab? Karena seolah-olah kalau saya jawab itu pernah terjadi, kan enggak? Kan itu tudingan. Tapi komitmen untuk 2024 artinya tidak ada lagi politik identitas atau seperti halnya. Itu kan tadi udah saya jawab. Nggak mungkin politik identitas itu nggak ada. Udah jelasin nih. Antagonistik tadi, yang Oh antagonistik enggak, tadi. kalau antagonistik kan kita sepakat nggak boleh. Tapi komitmen itu sudah ada. Kenapa gitu ya? ditanyain ke saya? Sebagai juru bicara. Iya. Enggak, Anda itu bertanya ke saya seolah-olah antagonistiknya itu saya. Oh enggak. Enggak dong. Iya kan gitu, Dia Bo. enggak, Kan nanyanya Bukan begitu berarti soalnya. dia nanya, Ah. ada nuansa lu sayang banget sama Pak Anies. Iya. Terus? Jadi lu harus bangga. Lu sebagai sahabat yang konsisten menyayangi Pak Anies, lu bangga dong. Enggak, tapi Berarti coba lu tanya, bangga jawab gua komitmen mewakili apa? Pak Anies gitu loh. Kalau aku yang bela Pak Anies kan ketawa publik. Ya sampean lah Nah, yang bela. makanya saya udah tahu juga karena kan yang kejadian nggak ada itu tudingan-tudingan itu kan tidak terbukti. Oke. Saya akan bosan nanya yang lucu-lucu. baik. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontestasi politik akan selalu memiliki identitas, sehingga Anies menilai politik identitas tidak bisa dihindari. Ia mengatakan politik identitas adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Tadi kalau bicara soal keberagaman, kemudian sampai hari ini politik identitas selalu menjadi kenangan buruk gitu setiap kita pemilu 2 kali terakhir. Gimana kemudian nanti menjamin politik identitas tidak menjadi alat politik yang kemudian kembali menciptakan kenangan buruk untuk pemilu kita di tahun 2024. Terima kasih Pak Anies. Kompas TV. Pertanyaan Kompas tadi. Buat saya penting bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam setiap kontestasi politik pasti ada polarisasi. Tidak mungkin tidak ada di dalam kontestasi itu. Bahkan ada kontestasi yang tanpa orang, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku, mempolarisasi. Misalnya Brexit itu terjadi polarisasi di Inggris, padahal nggak ada orangnya. Nah, bagaimana kontestasi ada orangnya? Pasti ada polarisasi. Kalau yang berada di dalam kontestasi itu laki dan perempuan, pasti isu gender yang dominan. Kalau di dalam kontestasi itu adalah suku, Batak, Sunda, Minahasa, Jawa, pasti isu etnis itu muncul. Kalau di pilkada itu antara putra daerah dan putra luar daerah, isu putra daerah muncul. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa, Anies menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada 2 calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut, pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies mengisahkan soal Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ia sebut persaingan antar pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi, calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama. Makin hari kampanyenya mulai makin keras. Itu berawal di 2015 akhir dan 2016 awal. Apa kalimatnya? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Saya katakan pada teman-teman, tolong jangan kasar. Ini banyak kalangan Islam yang di tengah seperti gua nggak terlibat hal-hal kayak gitu. Akhirnya marah loh kaum Islam yang di tengah ini. Kan pilkada udah berkali-kali. Kita biasa melihat Foke lawan Adang Dorjadun, itu kan. Pilpres juga udah berkali-kali. Tolong dong hati-hati, jangan menggunakan isu-isu seperti ini. Lalu mulai lagi, perempuan pakai jilbab dikumpulin, kami Muslim, kami pilih Ahok. Pada saat itu Anies ada di mana? Anies jadi menteri, nggak ada urusannya dengan pilkada DKI. Untuk melawan FPI yang saat itu segelintir, isu yang dibangun isu agama dari mana? Dari teman-temannya Ahok membawa isu agama itu.
Menurut Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya. Anies pun mengatakan tidak masalah baik siapapun untuk tidak suka kepadanya. Ia beranggapan meski dirinya dibenci karena identitas yang berbeda, tapi ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya, tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan yang kontributif membawa perubahan. Kan Anies udah 5 tahun tugas, kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan, kenyataannya udah kok. Jadi kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga, itu 2017, karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Kenapa? Saya cuma minta, ya Tuhan beri saya umur panjang supaya 5 tahun ini selesai. Karena kalau 5 tahun selesai, saya akan jawab semua itu. Semua tuduhan di masa kampanye. Kan ketakutan. Pak Anies, nanti kalau Anies Anda bertugasi, nanti Jakarta akan jadi begini. Akan. Dan Jakarta udah tuh. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti? Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Kita gunakan akal sehat. Udah terjadi kok 5 tahun. 5 tahun gimana Jakarta? Rasanya Jakarta tenang, tidak ada ketegangan. Jakarta damai, suasananya suasana guyup. Itu kan dibangun 5 tahun ini. Kan nggak kelihatan. Saya sapa semuanya, komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sama yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me. I'm asking you to help Jakarta. Saya nggak minta Anda menyukai saya, tapi saya minta Anda bantu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh mengatakan, tudingan menggunakan politik identitas yang sering disematkan kepada pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Surya menilai, Anies sebagai orang baik sehingga wajar mendapatkan berbagai rintangan, salah satunya dengan adanya penilaian akan politik identitas. Menurutnya, dukungan yang diberikan Nasdem terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah melewati 2 aspek pendekatan, yakni akal sehat rasionalitas dan subjektif sebagai ketua partai. Sama halnya dengan aktivis nasional hak asasi manusia Natalius Pigai, ia melontarkan jawaban menohok kepada pihak-pihak yang menuding soal politik identitas kepada Anies Baswedan. Natalius Pigai menegaskan bahwa justru PDIP lah pelaku politik identitas sesungguhnya. Kalau Hasto bilang Anies politik identitas karena agama Islam, maka ia mau bertanya dan menguji kecerdasan Hasto dan orang PDIP. PDIP selalu mendukung capres dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Apakah itu bukan politik identitas? Cuitan itu kemudian mendapatkan respon dari pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Kebetulan mengajar mata kuliah politik identitas, memilih berdasarkan kesamaan identitas tidak dilarang, yang tidak boleh adalah orang lain yang berbeda identitas dianggap tidak punya hak yang sama dengan dirinya, baik dalam hal dipilih dan memilih atau hak-hak dasar lainnya. Namun, menurut Pigai, hal tersebut sama saja dengan praktek yang selama ini dilakukan oleh PDIP. Kalau mengikuti logika begini pun, kita bisa ajukan pertanyaan, apakah kalau Anda bukan orang Jawa lantas PDIP berani mengusung Anda sebagai calon presiden? Coba saja jawab. Maka menurutnya PDIP tidak perlu lagi mencap seakan-akan tidak mempraktekkan politik identitas, padahal sesungguhnya PDIP sendiri adalah juga pelakunya. Stop sudah tuduh orang lain, karena sesungguhnya PDIP adalah pelaku politik identitas di negara ini. Dari dulu sampai sekarang PDIP selalu mendukung capres dari orang Jawa.